Pernahkah kalian dengar cerita kalau manusia purba itu ukurannya raksasa, kayak di film-film atau cerita dongeng, manusia setinggi pohon kelapa atau bahkan lebih besar lagi. Konon katanya, Adam, manusia pertama, tingginya bisa mencapai puluhan meter. Gambar-gambar dan narasi tentang kerangka raksasa yang ditemukan di berbagai belahan dunia juga sering banget seliweran di internet. Banyak yang percaya, jangan-jangan ini bukti bahwa leluhur kita memang benar-benar raksasa. Tapi tunggu dulu. Mari kita bedah pelan-pelan. Sebenarnya dari mana sih ide ini datang? Dan yang lebih penting, apa kata sains tentang ini? Cerita tentang raksasa ini sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Hampir semua peradaban kuno punya legenda tentang makhluk super besar. Di mitologi Yunani, ada para Titan dan Cyclops. Di mitologi Nordik, ada para Jotun atau raksasa es. Bahkan dalam banyak tafsir teks keagamaan, sering disebutkan tentang kaum atau individu yang memiliki postur tubuh luar biasa besar dibandingkan manusia modern. Cerita-cerita ini diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat. Jadi, wajar banget kalau ide tentang adanya manusia raksasa di masa lalu begitu melekat di benak kita. Masalahnya, cerita rakyat, mitologi dan tafsir keagamaan itu bukan bukti ilmiah. Untuk membuktikan sesuatu secara sains, kita butuh bukti fisik yang bisa diuji dan diverifikasi. Dalam kasus ini, bukti yang paling valid tentu saja adalah fosil. Dan disinilah letak persoalan utamanya. Sampai detik ini, setelah ratusan tahun penelitian arkeologi dan paleontologi di seluruh dunia, para ilmuwan belum pernah menemukan satupun fosil manusia raksasa yang asli. Loh, terus gimana dengan foto-foto kerangka raksasa yang banyak di internet? Nah, ini bagian yang sering bikin salah paham. Sebagian besar, kalau tidak semua, gambar-gambar itu adalah hasil rekayasa digital alias editan Photoshop. Dulu sempat ada kontes editing foto yang temanya penemuan arkeologi palsu, dan salah satu gambar kerangka raksasa jadi pemenangnya. Foto itu kemudian menyebar luas dan dianggap nyata oleh banyak orang. Padahal, sejak awal, itu hanya karya seni digital. Kasus-kasus lain biasanya adalah salah identifikasi. Misalnya, tulang belulang hewan purba raksasa, seperti mamus atau dinosaurus. Karena bentuknya yang sekilas mirip tulang manusia, sering disalahartikan sebagai kerangka manusia raksasa. Setelah diteliti lebih lanjut oleh para ahli, baru ketahuan kalau itu bukan tulang manusia. Coba kita pikirkan secara logika. Seandainya manusia raksasa dengan tinggi puluhan meter benar-benar pernah ada dan hidup di bumi, seharusnya kita menemukan banyak sekali fosil mereka. Sama seperti kita menemukan fosil dinosaurus yang melimpah. Mereka butuh makan banyak, bergerak, dan saat mati, tulang belulang mereka yang super besar itu akan lebih mudah terawetkan menjadi fosil dibandingkan tulang manusia biasa yang lebih kecil dan rapuh. Tapi nyatanya, nol, tidak ada satupun yang terkonfirmasi secara ilmiah. Justru, bukti-bukti fosil yang kita miliki menunjukkan tren sebaliknya. Manusia purba seperti Homo habilis atau Australopithecus yang hidup jutaan tahun lalu justru cenderung lebih kecil dan lebih pendek dari manusia modern. Rata-rata tinggi mereka hanya sekitar 120 sampai 150 cm. Seiring berjalannya evolusi, postur tubuh manusia memang perlahan menjadi lebih tinggi karena adaptasi dan nutrisi yang lebih baik. Tapi tidak pernah sampai ke ukuran raksasa. Manusia tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah medis modern, Robert Wadlow, tingginya hanya sekitar 2,72 meter. Dan itu pun karena kondisi medis langka, bukan karena dia berasal dari ras raksasa. Lalu, kenapa ya cerita tentang raksasa ini begitu menarik dan mudah dipercaya? Pertama, karena ini cerita yang luar biasa. Manusia suka dengan hal-hal yang fantastis dan di luar nalar. Kedua, cerita ini memberikan semacam penjelasan sederhana untuk hal-hal yang sulit dipahami di masa lalu. Misalnya, melihat bangunan kuno super megah seperti piramida atau Stonehenge, orang zaman dulu mungkin berpikir, wah, nggak mungkin manusia biasa bisa bangun ini. Pasti yang bikin raksasa. Selain itu,
Ada juga fenomena psikologis yang disebut confirmation bias atau bias konfirmasi. Artinya, kita cenderung mencari dan mempercayai informasi yang mendukung keyakinan kita yang sudah ada dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Jadi, kalau seseorang sudah telanjur percaya adanya raksasa, dia akan lebih mudah percaya pada foto editan atau klaim tanpa bukti dan akan sulit menerima penjelasan ilmiah yang mengatakan sebaliknya. Penting untuk diingat, sains tidak anti terhadap gagasan baru. Kalau suatu hari nanti, benar-benar ditemukan fosil manusia setinggi 10 meter yang asli dan terverifikasi, para ilmuwan pasti akan heboh, dan seluruh buku sejarah harus ditulis ulang. Tapi selama bukti itu tidak ada, kita harus berpegang pada apa yang sudah terbukti. Berdasarkan semua bukti arkeologi, paleontologi, dan biologi yang kita miliki saat ini, kesimpulannya jelas. Tidak ada bukti kuat yang mendukung keberadaan ras manusia raksasa di masa lalu. Jadi, kisah tentang manusia raksasa lebih tepat ditempatkan di ranah mitologi dan legenda. Sebuah warisan budaya yang kaya dan menarik untuk dipelajari, tapi bukan sebagai fakta sejarah atau ilmiah. Ini mengajarkan kita untuk selalu kritis, memeriksa sumber informasi, dan membedakan antara dongeng dengan bukti nyata. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah punya teori sendiri tentang manusia raksasa? Coba deh, tulis di kolom komentar. Seru juga kan? Kita diskusi. Jangan lupa untuk terus penasaran dan mencari tahu kebenaran berdasarkan fakta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus bongkar mitos-mitos seru lainnya bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.